Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rati Asriaudina dari kelas 23B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra dan penerapannya pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Toer. Pendekatan sosiologis dalam sastra menurut Darmono adalah sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya, bukan sesuatu segi khusus masyarakat, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek masyarakat yang menyangkut interrelasi antar manusia, syarat-syaratnya, dan akibat-akibatnya. Menurutnya, terdapat dua hal utama dalam kajian sosiologi, yaitu pendekatan yang berdasarkan anggapan bahwa sastra adalah cerminan kehidupan masyarakat, dan pendekatan yang menggunakan teks sastra sebagai bahan fokusnya yang selanjutnya dicari aspek sosialnya. Dalam pendekatan sosiologi sastra, terdapat beberapa sasaran. Darmono menyatakan bahwa sasaran pendekatan sosiologi sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konteks sosial pengarang. Konteks sosial pengarang ada hubungannya dengan posisi sosial pengarang dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Maksudnya adalah pengarang dan pembaca merupakan anggota masyarakat yang memiliki posisi masing-masing. Maka dari itu, faktor-faktor sosial juga dapat mempengaruhi karya sastra yang ditulisnya. Yang kedua adalah sastra sebagai cermin masyarakat. Aspek ini menyangkut kesanggupan sastra untuk secara jelas menggambarkan kehidupan masyarakat. Ratna menyatakan bahwa tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan. Karya sastra bukan semata-mata gejala individual, tetapi juga gejala sosial. Dengan menggunakan perspektif teoritis demikian, kajian ini membentangkan persoalan stratifikasi sosial pada novel serius berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Toer yang berlatar waktu penjajahan Belanda di Pulau Jawa. Novel tersebut mengetengahkan jalinan cerita yang penuh problematika terkait dengan stratifikasi sosial yang melibatkan para tokoh dalam relasi saling memandang dengan berbagai faktor sebagai pencetusnya. Pembahasan terhadap novel Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Toer dalam kerangka stratifikasi sosial berfokus pada relasi antara dua bentuk satu sosial yang terbaca dalam relasi antar tokoh dalam latar dan alur cerita, juga pada cara dan gaya pengarang membingkai cerita. Unsur status sosial yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan perlakuan terhadap kedudukan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini berkaitan dengan status, yakni bagaimana posisinya secara sosial dalam lingkungan kolektif. Yang pertama ada status alamiah. Status alamiah adalah proses persoalan-persoalan mengenai status alamiah ini terbaca dalam beberapa bagian novel dalam kutipan "Siapa kasih kowe izin datang kemari monyet?" Dengusnya dalam Melayu pasar, kaku dan kasar. Juga isinya. Bagian novel tersebut menarasikan peristiwa kemunculan Tuan Melema, suami Nyai Antosoro secara tiba-tiba, lalu memarahi Mingke karena datang ke rumahnya. Dapat terlihat dengan jelas bahwa Tuan Melema menggunakan bahasa Melayu pasar yang kasar dan kaku, dengan sapaan kowe yang merupakan sapaan kasar terhadap seseorang dengan status sosial yang lebih rendah. Ditambah lagi penyebutan Mingke sebagai monyet turut memperkuat adanya promosian Mingke secara alamiah sebagai bukan Belanda yang tidak diperkenankan berkunjung. Meskipun ia berupaya untuk melakukan mimikri sosial serupa orang Belanda, dalam kutipan tersebut tergambar adanya stratifikasi sosial berupa disting kedudukan Mingke yang dibandingkan dengan Tuan Melema dan keluarganya sebagai status alamiah dengan menggunakan bahasa sebagai media penyataan status. Tuan Melema memaharahi Mingke dengan kasar, memakai kata monyet sebagai metafora, dikarenakan Mingke adalah seorang pribumi dan Tuan Melema berkebangsaan Belanda. Tuan Melema menganggap Mingke tidak pantas diundang ke rumahnya karena Mingke adalah seorang pribumi. Derajat seorang pribumi sangat rendah di hadapan orang Belanda. Perlakuan Tuan Melema terhadap Mingke adalah perwujudan dan disparitas status sosial melalui penggunaan bahasa yang tidak setara sebagai salah satu determinan yang mempertegas status alamiah masing-masing pihak atau atifikasi sosial.
Yang kedua adalah status yang diusahakan. Berikut kutipan yang menunjuk unsur status yang diusahakan. "Tutup mulut," bentak Nyai dalam Belanda dengan suara berat dan kukuh. "Ia tamuku." Kutipan ini adalah cuplikan dialog dalam narasi keberanian Nyai Antosora sebagai perempuan pribumi yang berani membentak suaminya, Tuan Malema, orang Belanda. Ketika Tuan Malema sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah, perusahaan mereka Buitenzoon mengalami kebangkrutan. Nyai Antosoro berupaya membangun kembali perusahaan Buitenzoon sendirian untuk memulihkan keadaan sehingga dapat meraih kesuksesan. Hal ini membuat sebagian orang menghormati dan takut kepadanya, termasuk Tuan Malema. Tuan Malema yang merupakan Belanda kini tunduk dan takut pada Nyai Ontosora yang hanya merupakan seorang pribumi. Hal ini berkat tekad dan perjuangan yang telah dilakukan Nyai Ontosora. Pengarang berusaha menggambarkan watak Nyai Ontosora yang berjuang dengan sungguh-sungguh dengan pikiran yang bijaksana. Meskipun secara sosial ia memiliki status alamiah yang berada pada lapisan paling bawah, otoritas itu ia peroleh karena ketika dengan kemampuannya ia berhasil mengubah perusahaan yang mengalami kebangkrutan menjadi perusahaan yang menguntungkan. Hal ini adalah sebuah perlawanan simbolik sekaligus mencerminkan bahwa kerja keras, usaha yang sungguh-sungguh, dan berdisiplin adalah determinan penting dalam menciptakan status sosial yang dalam konteks ini sekaligus mempresentasikan semacam oposisi terhadap stigma-stigma yang tadinya membentuk status alamiah tokoh Nyai Antosoro. Dengan demikian, usaha kerja keras dan disiplin yang dapat membentuk kemampuan ekonomi sekaligus sosial yang pada gilirannya akan memantapkan posisi seseorang secara kultural dalam perlawanan dan perjuangannya untuk meraih achievement status dan mengubah posisinya dalam stratifikasi sosial. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap masalah stratifikasi sosial dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Tower, ditemukan bahwa stratifikasi sosial yang dominan muncul dalam penceritaan novel adalah unsur kedudukan atau status sosial. Status sosial terdiri dari atas status alamiah, yakni status yang dapat secara alamiah melalui keturunan, serta status yang diusahakan, yakni status yang didapat dengan usaha tertentu sehingga menghasilkan perubahan-perubahan. Stratifikasi sosial dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Tower menempatkan strata bumi, yaitu Indonesia campuran Eropa dan pribumi, dan orang Eropa. Setiap bagian strata sosial tersebut pada awalnya telah memiliki askribet status masing-masing, yang terbentuk melalui pola-pola kekuasaan kolonial yang menghasilkan relasi saling memandang, konflik, serta perjuangan-perjuangan kelas dan status sosial. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan narasi dalam novel, telah ditemukan beberapa determinan dalam membentuk perbedaan strata dan stratifikasi sosial, yakni keturunan, kekuasaan, dan jabatan, pergundikan atau perkawinan, perilaku dan sikap, perlawanan dan perjuangan, dan usaha dan kerja keras. Mungkin sekian dari video kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.